Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Apriansah. Saya mahasiswa dari Stisip Yupentek Kota Tangerang, ingin mempresentasikan proyek Basel Learning Usaha Rumah Laundry Nusantara, mata kuliah Strategi dan Kebijakan Bisnis dengan dosen SAK Pratala SOS MM. Berikut presentasinya. Profil usaha Rumah Laundry Nusantara. Nama usahanya Rumah Laundry Nusantara. Pemilik usahanya Ibu Sri dan Mbak Novita Lestari sebagai anak pemilik usaha. Bidang usaha jasa laundry pakaian. Jenis produk usaha jasa laundry kiloan. Lama berdirinya Rumah Laundry Nusantara ini sudah 1 tahun. Alamat rumah atau lokasi Jalan MH Tamrin, Kebonanas, Tangerang. Latar belakang usaha bisnis laundry Nusantara. 1. Salah satu gaya hidup modern dari masyarakat kota adalah mencuci pakaian di tempat-tempat khusus atau dikenal dengan laundry. 2. Laundry merupakan salah satu bentuk layanan jasa bagi mereka yang selalu menginginkan hidup untuk lebih mudah. 3. Di zaman modern ini, kaum perempuan mempunyai peluang yang sama dengan pria untuk berkarir di luar rumah. Untuk itu, tidak ada yang mengurusi cucian pakaian di rumah. 4. Para mahasiswa atau pegawai kantor yang merasa cukup memiliki uang tentu akan lebih suka untuk mencuci pakaian mereka memakai jasa laundry karena lebih nyaman, mudah, dan memanjakan. 5. Biaya laundry ternama masih menjadi perhitungan. Alternatif yang bisa dipilih adalah laundry kiloan. 6. Laundry kiloan juga memiliki pilihan yang tepat bagi yang ingin membuka usaha jenis ini dengan modal yang tidak terlalu besar. Tujuan usaha bisnis dari Rumah Laundry Nusantara. 1. Ingin memperoleh pendapatan atau keuntungan. 2. Membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. 3. Ingin membantu perekonomian keluarga sendiri maupun pekerja karena krisis ekonomi yang turun atau anjlok akibat adanya pandemi COVID-19. 4. Mengurangi jumlah pengangguran. 5. Meningkatkan status sosial ekonomi dipandang masyarakat. 6. Menjadi wirausahawan karena ingin membuktikan ke masyarakat kalau sukses tidak hanya semata-mata menjadi PNS atau karyawan swasta. Visi dan misi usaha bisnis Rumah Laundry Nusantara. Misi dari Rumah Laundry Nusantara. 1. Jasa pelayanan yang penuh perhatian. 2. Hasil proses laundry yang bersih, rapih, dan harum. 3. Ketepatan waktu dalam penyelesaian laundry-nya. 4. Tulus, ramah, dan orientasi kepada pelanggan. 5. Jasa laundry yang ramah lingkungan. Visi dari Rumah Laundry Nusantara ialah menjadikan jasa laundry dengan konsep kiloan yang memberikan layanan terbaik untuk pelanggan dan dikelola secara profesional, sehingga memberikan keuntungan untuk pelanggan, karyawan, dan pemilik. Target pasar usaha laundry melalui dari semua kalangan ekonomi, masyarakat bawah, menengah, sampai ke atas. Pasangan suami istri pun jadi target pasar dari usaha Rumah Laundry Nusantara ini, dan mahasiswa atau pekerja kantoran. Utility usaha bisnis yaitu 1 dari segi harga. Di sini Rumah Laundry Nusantara memiliki jenis-jenis layanan. Nah, salah satunya cuci komplit reguler 2-3 hari dengan harga atau tarif 7.000.
cuci komplit kilat atau laundry 1 hari selesai dengan tarif Rp12.000. Cuci komplit 5 jam, laundry express 8 jam selesai dengan biaya tarif Rp15.000. Cuci kering reguler 2-3 hari dengan tarif Rp6.000. Cuci kering kilat 1 hari dengan tarif Rp9.000. Cuci kering ekspres 8 jam dengan tarif Rp10.000. Setrika reguler 2-3 hari dengan tarif Rp6.000. Setrika kilat 1 hari dengan tarif Rp9.000. Di usaha Rumah Laundry Nusantara dari segi jasa pun sudah memiliki jasa yang sangat baik untuk pelanggan-pelanggan dari pelanggan-pelanggan mencuci baju di jasa laundry Rumah Nusantara ini. 3, dari segi pelayanan. Dari segi pelayanan, Rumah Laundry Nusantara ini memiliki layanan yang sangat baik atau bagus. Nah, bisa diantar jemput jika customer-nya tidak memiliki waktu, kita bisa mengantarkan pakaiannya yang sudah selesai. 4, dari segi pelondrian. Dari segi pelondrian juga usaha Rumah Laundry Nusantara ini memiliki pelondrian yang sangat berkualitas dan bagus dari segi packingnya dan dari segi pelondriannya juga sangat bersih. Lingkungan dan ancaman internal dan eksternal. Nah, lingkungan dan ancaman internalnya yaitu aspek dari sumber daya manusia, 2, yaitu aspek keuangan, 3, aspek teknik produksi, 4, budaya perusahaan. Nah, lingkungan dan ancaman eksternalnya dibagi menjadi 2, dari segi industri yang dekat dan dari segi makro atau perluas. Nah, dari segi industri yang dekat, 1, pemasok atau supplier, 2, pesaing antara usaha sejenis, 3, pembeli atau customer, 4, produk substitusi, 5, pendatang baru. Nah, dari segi mikro atau luas, 1, politik atau kebijakan, 2, ekonomi, 3, sosial budaya, 4, teknologi. Posisi usaha bisnis dengan kompetitor atau pesaing. Secara kompetitif, usaha bisnis Rumah Laundry Nusantara dikatakan masih kurang atau lemah dengan kompetitor atau pesaing dikarenakan 1, dari segi brand atau merek. Jangkauan masih sangat minim atau masyarakat belum banyak mengetahui, sedangkan jasa laundry brand atau merek kompetitor atau pesaing sudah sangat dikenal oleh masyarakat manapun. 2, dari segi varian pewangi. Varian pewangi laundry ini masih sangat sedikit, yaitu hanya 5 varian pewangi. Lavender, aroma sakura, apple green, aqua fresh, dan casablanca. Sedangkan kompetitor atau pesaing sudah memakai berbagai produk varian pewangi yang lebih banyak. 3, dari segi pemasaran. Masih sangat minim sekali, hanya menggunakan via telepon dan WhatsApp. Sedangkan kompetitor pesaing sudah menggunakan berbagai media seperti Instagram, brosur, dan TikTok. Dari segi SDM, pekerja masih sangat sedikit yang membantu kegiatan operasional usaha bisnis ini. Sedangkan kompetitor atau pesaing sudah memiliki pegawai atau pekerja lebih banyak, serta kompetitor atau pesaing sudah membuka atau memiliki tempat atau outlet usaha yang banyak dan luas di berbagai daerah. Nah, di sini ada sumber daya dan kapabilitas dari usaha bisnis Rumah Laundry Nusantara. 1, faktor sumber daya manusianya atau SDM-nya. Nah, di sini usaha Rumah Laundry Nusantara ini memiliki 3 karyawan. 1, mengambil atau mencatat untuk pelondrian. 2, yang mencuci atau mempacking
pelondrian. 3, yang mengantar atau menjemput pelondrian. 2, faktor sumber daya fisik. Faktor sumber daya fisik ini, usaha Rumah Laundry Nusantara ini menyewa atau, mmm, menyewa, eee, tempat dari untuk usaha, laundry Nusantara ini. 3, kapabilitas sumber daya modal. Dari usaha, rumah laundry ini, untuk modalnya atau finansial modalnya itu pure dari, pemilik usaha, dan juga tidak meminjam dari, bank lain, dan kapabilitas intelektual. Untuk usaha ini dia terinspirasi dari, eee, lingkungan sekitar karena, di lingkungan sekitarnya itu, eee, su eee, masyarakatnya kebanyakan pekerja dan mahasiswa. Positioning pasar. 1, merek atau brand. Dari usaha bisnis jasa rumah laundry Nusantara sudah berdiri selama 1 tahun dan sampai saat ini sudah sangat berjalan dengan baik. 2, sifat baru. Adanya ciri khas tersendiri dari jasa rumah laundry Nusantara. Memiliki layanan khusus yang tidak ada di tempat laundry lainnya, yaitu pelayanan paket cuci komplit reguler, cuci komplit kilat, dan cuci komplit 5 jam, dan laundry express 8 jam. 3, desain. Dalam mendesain packing atau pengemasan, pemilik dan pekerja karyawan sangat memperhatikan benar-benar agar tampilan baju atau pakaian, celana, selimut, dan lain-lain tertata rapi, tidak berantakan. Desain packing tersebut tidak memiliki perbedaan, hanya ingin membedakan adalah label yang bertulisan alamat konsumen dan sesuai dengan pilihan paketnya. Price atau harga. Kalau untuk harga di jasa laundry Nusantara ini sendiri sangat cukup terjangkau, yaitu paket reguler hanya Rp7.000, cuci komplit kilat Rp12.000, cuci komplit laundry express 5 jam sampai 8 jam Rp15.000, cuci kering reguler Rp6.000, cuci kering kilat 1 hari Rp9.000, cuci kering ekspres 8 jam Rp10.000, setrika reguler Rp6.000, setrika kilat 1 hari Rp9.000, plus varian pewangi. Place atau tempat, menetapkan lokasi di tengah-tengah masyarakat, terutama di dekat kos-kosan dan di dekat tempat umum sebagai tempat usaha karena lokasi tersebut berada di kota di mana banyak perumahan dengan penghuni yang sebagian besar adalah pekerja, sibuk, dan mahasiswa sehingga tidak sempat untuk mencuci baju sendiri. Kekuatan dan kelemahan menghadapi peluang pasar. Kekuatan dari rumah laundry Nusantara: 1, tempatnya sangat strategis. 2, ruangannya menggunakan kipas angin. 3, kemampuan karyawan dalam menghadapi pelanggan. 4, harga terjangkau dan relatif murah. 5, terima kiloan dan satuan. Untuk kelemahan dari usaha rumah laundry Nusantara ini yaitu: 1, sering terjadinya kekeliruan pada saat membungkus atau packing pakaian. 2, lamanya proses laundry kadang bisa memakan waktu. 3, pakaian kadang rusak dan ternodai karena dicampur saat di laundry. 4, sudah banyak usaha sejenis laundry pakaian ini.
Strategi dan kebijakan bisnis dalam menghadapi ancaman dan peluangan serta pengembangan usaha. Usaha bisnis jasa laundry Nusantara menggunakan strategi kompetitif generik, yaitu satu, strategi dan kebijakan kepemimpinan biaya atau PRES. Kalau untuk harga jasa laundry sendiri, rumah laundry Nusantara sangat cukup terjangkau dibandingkan harga kompetitor atau pesaing, yaitu paket regulernya 7.000, cuci komplit kilatnya 12.000, cuci komplit laundry express 5 sampai 8 jam 15.000, cuci kering reguler 6.000, cuci kering kilat 1 hari 9.000, cuci kering 8 express 8 jam 10.000, setrika reguler 6.000, setrika kilat 1 hari 9.000, plus varian pewangi. Untuk strategi dan kebijakan inovasi, performa atau kinerja jasa, memberikan jasa pelayanan yang baik dan juga dengan kualitas terbaik, dengan kebersihan, harum atau wangi, estetika rapih, dan packing pengemasannya rapih. 3. Strategi dan kebijakan persekutuan. Kayak partnership dapat dijelaskan sebagai suatu perjanjian kerjasama yang dibangun antara dua perusahaan atau lebih untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Partnership ini hubungannya pemasok di usaha bisnis jasa rumah laundry Nusantara. Dibentuk untuk mengoptimalkan pemasok sumber daya dan sumber daya kegiatan tertentu, dan untuk mengurangi risiko dan ketidakpastian yang dapat kesediaan untuk bahan baku. Nah, dari kesimpulan ini kita dapat kesimpulannya yang saya ambil dari menganalisis dan meneliti usaha bisnis jasa laundry Rumah Nusantara yang dijalankan oleh Ibu Sri Lestari dan Mbak Novita Sari. Jika ingin membuka usaha, kita harus yakin dan bersungguh-sungguh menjalani usahanya. Kita juga harus belajar dari setiap proses usaha Ibu Sri dan Mbak Novita Sari. Bagaimana ia menjalankan bisnis dengan baik dan berjalan lancar sampai saat ini. Rekomendasi. Satu rekomendasinya yaitu dengan cara menerima masukan atau saran kritik dari konsumen untuk keberlangsungan usaha bisnis itu sendiri agar bisa lebih berkembang dan bagus. Dua rekomendasinya yaitu dengan cara seharusnya pemilik usaha harus lebih berinovasi dalam usaha dan pelayanan. 3. Rekomendasinya yaitu dengan cara pemilik usaha harus lebih meningkatkan dari segi pelayanan dan harga agar usaha bisnis tetap berjalan dan bertahan meskipun banyak pendatang-pendatang pesaing baru. Rekomendasi yang keempat yaitu dengan cara memiliki usaha harus berpikir luas dan memikirkan hal-hal seperti harus memutar balik keuntungan modalnya agar usaha bisnis tetap bertahan dan stabil. Rekomendasi yang kelima yaitu dengan cara membeli alat perlengkapan atau peralatan produksi pelaundryan yang lebih bagus dan canggih untuk berlangsungnya proses produk pelaundryan tersebut. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Hmm, Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penulisan dari presentasi saya.